Apa sih yang namanya itu kumantong? Nah, hari ini saya ingin menjelaskan itu semuanya. Kumantong itu adalah versi Indonesianya adalah anak kembar. Kalau di Thailand itu biasa disebut adalah kumantong. Nanti saya akan menjelaskan itu semua, kumantong itu seperti apa, agar kalian semua paham. Dan hari ini Mbak Irang ingin bersama kalian membahas ini semua. Kalian simak channel ini seputar dua alam lain. Dari saya, Ireng Sewu. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Nanti saya akan menjelaskan itu semua agar kalian semua paham kumantong itu seperti apa. Kita lanjut nanti pembahasannya. Simak terus ya channel ini. Hari ini Ireng Sewu ingin menjelaskan mengenai apa itu kumantong. Mungkin di antara kalian semua yang sudah tahu kumantong, mungkin juga sebagian orang ada yang belum tahu apa itu kumantong. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Kumantong itu adalah anak kembar versi Thailand. Ya, versi Thailand, anak kembar. Bisa di Indonesia bisa disebut anak kembar, dan di Thailand itu biasa disebut adalah kumantong. Mungkin di antara kalian yang lahir di tahun 70-an, tahun 80-an, mungkin di antara kalian tahu anak kembar itu seperti apa. Pada zaman nenek kita dulu, biasanya anak kembar itu digunakan untuk melindungi suatu usaha mereka dan untuk rezekian penglaris dalam satu usaha, agar juga usahanya ini tidak mudah bikin bangkrut oleh orang-orang lain yang tidak senang atau iri hati kesuksesan kita menjadi suatu usaha. Nah, biasanya di situ mereka sengaja memelihara anak kembar, anak arwah, dan diberikan sebuah keranjang kecil, bantal dan guling dan kelambu. Biasanya seperti itu penampakannya, seperti itu. Dan juga ada sesajen seperti kembang 7 rupa, seperti juga menyan dan yang lainnya. Karena itu anak kembar versi di Indonesia seperti itu. Nah, dengan sini waktu berjalan, akhir-akhir ini marak-maraknya ngetren-ngetrennya orang bilang, ada anak kembar versinya versi Thailand. Nah, itu versi Thailand itu biasa disebut kumantong. Nah, mungkin di antara kalian itu kumantong itu apa, mungkin ada yang belum tahu. Kumantong itu sebenarnya sudah ada pada abad 15 zaman Ayutthaya. Pada zamannya Kun Pen dulu berperang menjadi panglima. Dia melawan seluruh musuhnya dalam peperangan dan ditemani oleh kanak kumantong yang dia buat pertama kali pada zaman itu. Nah, Kun Pen itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi, supernatural yang sangat tinggi. Dia juga membekali strategi perang yang cukup bagus. Pada zaman itu dia berperang meninggalkan seorang istri, dan istrinya sedang melahirkan seorang anak, ya. Tetapi pada saat melahirkan itu akhirnya dia keguguran. Nah, si Kun Pen itu tidak tega melihat anaknya menderita dalam petra, ya kan. Akhirnya dihidupkan kembali. Anak tersebut ditarik dalam petra. Akhirnya janinnya itu diasapkan, dikeringkan, dibuat kumantong pertama pada abad 15. Nah, pada saat itu, pada abad 15, kumantong itu biasa dibuat untuk menemani Kun Pen untuk berperang. Nah, pada zaman itu Kun Pen berperang melawan seluruh musuhnya dan selalu menang dalam peperangan. Nah,
Dengan sering waktu berjalan pada zaman sekarang, pada abad 20-an ya, mungkin zaman sekarang tidak ada peperangan dan negara-negara antar negara udah pada damai, tidak ada peperangan seperti apa yang dulu kita lihat pada zaman dahulu. Sekarang udah zamannya beda. Sekarang banyak orang yang berlomba-lomba menjalani sebuah usaha untuk usahanya biar makin sukses dan juga bisa meraih keuntungan yang cukup lumayan dalam satu usaha. Nah, biasanya mereka memakai yang namanya kumantong. Pada zaman sekarang kan kumantong itu dibuat tidak memakai janin-janin yang dikeringkan, karena dengan pelanggaran hukum pada zaman dulu mungkin beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang mereka bikin kumantong itu bisa memakai tujuh tanah kuburan dengan beberapa tulang belulang yang hancur, dan juga abu kremasi, abu suci yang sudah dikremasikan, yang sudah disucikan oleh longpo atau biksu yang di Thailand, dan didoakan dengan sedemikian rupa agar si kumantong ini bisa mengikuti orang tua asuhnya yang mengadopsinya dengan baik, agar anak ini suatu saat bisa membuahkan karma baik karena selalu membantu orang tua asuhnya di dunia nyata, membuahkan karma baik agar suatu saat dia bisa reinkarnasi. Sebelum jadikan kumantong pada zaman sekarang itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam peta anak-anak tersebut menderita. Nah, si biksu ini yang welas asih, yang mempunyai cinta kasih terhadap makhluk hidup yang nyata maupun yang dunia yang tidak nyata, alam-alam seberang, ya kan. Mereka khawatir anak-anak tersebut yang menderita di situ yang membutuhkan kasih sayang orang tua, akhirnya ditarik kembali dari alamnya itu ke dunia nyata dan dididik dengan wejangan Buddha Dharma selama 6 bulan. Ada beberapa bulan kemudian akhirnya mereka beri visi misi, tujuannya apa mereka dibuat kumantong. Tujuan mereka dibuat kumantong itu untuk membantu orang tua asuhnya dan menjaga orang tua asuhnya, memberikan proteksi, melindungi orang tua asuhnya dari orang-orang yang tidak senang pada orang tua asuhnya dalam menjalani suatu usaha atau usaha apapun yang ia geluti ya, agar usahanya ini stabil dan tidak disengi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang iri hati pada orang tua asuhnya. Tanpa diperintah pun anak ini akan berbakti. Karena kenapa? Dia sifatnya anak. Nah, anak itu biasanya itu dia tidak ingin orang tuanya disakiti orang lain. Mana ada sih seorang anak itu berdiam diri kalau orang tua dia sakiti, pasti dia membela sedemikian rupa, walaupun di depannya itu sangat kuat, di depan dia itu sangat kuat, tapi dia akan bela mati-matian untuk orang tua asuhnya. Nah, kumantong itu diciptakan seperti itu, diberikan wejangan Buddha Dharma dan diberikan kemampuan supernatural untuk bekal dia menjaga orang tua asuhnya. Nah, ini ada beberapa kamulet yang saya pegang. Kalau yang ini adalah Aikai ya, di blessing oleh Lersi Sompit sebelum beliau meninggal. Ini Aikai, koilnya terbuat dari beberapa koil yang cukup langka. Mungkin ada mani gajah, nama amprai, dan bunga doktong, dan juga koil oil booster, dan juga ada 7 tanah kuburan, ada abu suci, kremasi yang sudah dicampur sedemikian rupa dan di blessing oleh Lersi Sompit. Ini Aikai, ini wujudnya adalah anak perempuan. Biasanya kalau kumantong itu disebutnya anak mas yang berwujud
laki-laki itu bisa baca gumantong. Kalau yang ini adalah gumare. Nah, gumare ini tutur kata dia adalah gumantong ceweknya. Nah, ini Aikai. Dan juga yang ini ada juga ini adalah gumantong blessingan dari KLP Yim sebelum beliau meninggal. Ini dibuat langsung dengan tangan beliau, memakai dengan 7 tanah kuburan, tabung kremasi dan yang lainnya dijadikan satu. Kaki dibuat dengan tangannya langsung sebelum beliau meninggal. Ini barang langka. Mungkin di sini ini juga ada tinggal satu ini. Mungkin ini adalah koleksi pribadi kami yang tidak dijual karena ini sudah aktif ya. Ini kumantongnya mungkin kumantong versi lama. Kalian bisa lihat tuh, patungnya aja berbentuk tidak beraturan karena dibuat dengan tangan beliau, dan dibacakan doa sedemikian rupa agar kumantong ini bagi yang mengadopsinya akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang baik untuk orang tua asuhnya. Nah, kumantong itu terbuat dari kadang berbentuk amulet seperti ini, ya kan? Beda sama dengan kumantong yang ada patung, ada berbentuk patung juga ada. Di dalamnya ada 7 tanah kuburan dan juga ada berbentuk amulet. Ini sangat kecil, simple, bisa dibawa kemana-mana. Dan yang ini yang saya pegang ini adalah kumantong kepala 3. Kumantong berkepala 3 ini adalah kumantong paling tinggi tingkatannya. Beda sama kumantong Aikai dan juga kumantong yang lainnya. Mungkin kumantong yaksa itu juga beda. Nah, ini adalah kumantong kepala 3. Kenapa? Ini adalah kumantong yang paling kuat karena kisahnya itu dia adalah seorang orang sakti yang sangat kuat pada zaman dulu pas waktu dia masih hidup. Dia bertobat ya, ingin membuahkan kehidupannya lebih baik lagi. Pada suatu saat dia meninggal, akhirnya dia masuk ke alam Asura. Alam Asura itu adalah alam yang sangat tinggi, yang memiliki kekuatan supernatural dan juga kemampuan gaib yang cukup tinggi, yang bisa dikatakan seperti dewa. Alam Asura ini berbeda dengan alam peta, kurang lebih seperti itu. Ini adalah kumantong yang paling kuat, beda sama yaksa. Yaksa mungkin orang banyak yang tahu, yaksa itu adalah kumantong anak raksasa. Itu pun sangat kuat, dan ini lebih di atasnya lagi. Ini ada kumantong kepala 3. Kalian bisa lihat di sini ada kabuk kremasinya, ada oil burster, ada tulang-tulangnya jadi satu. Kalian bisa lihat di sini adalah benang blessing yang di blessing oleh suhunya yang di Thailand. Ada benang blessing yang warna putih, dan ini ada takut blaster, 2 buah takut blaster dan oil blaster, dan oil yang percampuran dengan berbahan-bahan khusus yang sangat langka. Dan juga ini ada abu suci kremasi, ada 2 botol yang di bawah nih. Kalian bisa lihat ini powernya sangat kuat, benar-benar kuat. Mungkin ini adalah kumantong kepala 3 limited edition. Di Indonesia cuma ada beberapa piece saja. Nah, sampai di sini yang saya jelaskan apa itu kumantong. Mungkin di antara kalian yang ingin tahu lebih lagi tentang kumantong, mungkin ada masukan dari kalian, kumantong versi kalian itu seperti apa. Kalian bisa komentar di kolom di bawah ini. Mungkin kita sama-sama belajar, karena di dunia supernatural, di dunia amulet, versi Thailand ini sangat luas. Berbagai macam kumantong sangat banyak di negara Thailand yang di blessing, banyak
para Lersi dan para Longpo dan para orang sakti di sana. Banyak versinya, mungkin kalau kita jelaskan satu persatu tidak akan ada habisnya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan saya mengenai Kumantong. Kalau kalian ingin komentar di bawah ini Kumantong apa yang kalian punya, mungkin kalian ingin memberikan masukan, boleh kalian komentar di bawah ini. Dan terima kasih atas kalian semua yang sudah menyimak video ini. Dukung terus channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kireng Sewu, dua alam lain selalu memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Salam.